2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo guys, baik. Ketemu lagi sama kita Neng Erma, Neneng Erma. Saya dari rumah aja dan seperti hari ini kembali lagi ke rutinitas kerja, berarti Bu Erma dari kantor, dari kantor aja. Baik, hari ini kita mau bahas apa ya? Kayaknya kita karena lagi suasana banyak kemarin-kemarin musim hujan, jadi agak-agak sendu-sendu melankolis gitu ya. Jadi kayaknya Hmm. kita kayaknya bedah-bedah aja dulu ya beberapa karya sastra Bedah apa? yang Oh, cukup bedah terkenal. sastra. Bedah sastra, hasil-hasil karya sastra gitu yang sudah diproduk, yang sudah dihasilkan oleh para apa namanya Jangga. orang-orang yang Sastrawan lah, sastrawan terkenal ya, gitu ya. sastrawan ya, Yang udah yang diakui terkenal, dunia. yang kita bisa refleksikan terhadap diri kita lah mungkin ya. Baik, Iya. oke, silakan Bu Erma mau mau nge-share yang mana? Oke, Kita mau saya bahas yang mana? nge-share atau langsung bahas aja ya. Jadi saya ingin membahas tentang sebuah cerpen karya Leo Tolstoy. Leo Tolstoy adalah sastrawan besar di Rusia Mhm, ya, yang hidup pada mhm, tahun pada saat itu masih kekaisaran pokoknya ya, dipimpin mhm. oleh tsar begitu ya, kira-kira abad keberapa tuh? Ya ya sebelum dari abad 19 sih kayaknya ya. Belum Uni Soviet dong Belum. kalau Jadi masih kekaisaran? Rusia, masih dipimpin oleh tsar gitu ya, di tsar tulisannya TSAR, tsar begitu. Nah ini, Oh, Leo Tolstoy mungkin banyak yang sudah pernah dengar juga namanya. Jadi, sastrawan ini adalah sastrawan yang sangat, melegenda begitu di rakyat Rusia, sehingga pada saat meninggalnya itu jutaan dari rakyat Rusia itu, mendatangi atau mhm. ikut berduka Ada cita yang dengan bisa di-share sastrawan nggak? ini. Maksudnya bentar aja, pengen lihat aja atau Oke. sedikit profilnya dikit gitu? Nah, ini langsung salah satu karya beliau yang sangat terkenal. Jadi Oh ya, ya oke. banyak sih, banyak banget ya, karya-karyanya yang Mhm, ada yang mhm, mendapat hadiah Nobel juga begitu, tapi, ini mhm, karena biasanya adalah novel ya beliau itu ya. mhm, Ya terus jadi saya mengambil yang paling sederhana dari karyanya, yaitu berupa cerpen, cerita pendek yang judulnya Sebutir Gandum dari Tanah Tuhan, gitu ya. mhm, Saking terkenalnya Leo Tolstoy ini sampai, di Rusia itu dulunya, bahkan mungkin sampai sekarang, ada 2 yang paling berpengaruh di Rusia. Yang pertama Tuhan begitu ya, yang kedua adalah Leo Tolstoy. Jadi bukan luar bukan biasa. tsar, bukan kaisar, bukan apa gitu ya, tapi Leo Mhm, Tolstoy. Jadi dia tuh ya derajatnya sudah seperti nabi gitu ya. Jadi, mhm. filsuf Di yang Rusia sangat tuh ya? Mhm, disegani, sangat mhm, sangat apa, ajaran-ajarannya sangat dipraktekkan, bukan hanya diyakini kebenarannya, tapi juga mhm. dipraktekkan oleh rakyat Rusia begitu. Jadi, nah, ini mungkin dibacakan dulu ya. Pada suatu hari, ya judulnya adalah Sebutir Gandum dari Tanah Tuhan. Pada suatu hari, beberapa orang bocah menemukan sebuah benda yang bundar seperti telur di dalam sebuah jurang. Di tengah-tengah benda itu terdapat sebuah celah, sehingga membuatnya menyerupai sebutir gandum. Kita bayangkan telur ya, berarti sebesar itu Mhm, butirnya, bulirannya. mhm. Dan kita bandingin sama buliran padi. Padi kan kecil Iya, banget kan, jauh. kita anggap aja Mhm, bahwa ya mhm, gandum juga segitu kan, kecil mestinya, tapi mhm, ini segede telur, mhm, dan telur itu ada tengahnya. Seseorang yang kebetulan lewat melihat benda yang ada di tangan anak itu, membelinya dan membeli dari mereka seharga 1 piatak, lalu membawanya ke kota dan menjualnya kepada Tsar sebagai benda ajaib. Kemudian Tsar itu kaisar lah, anggaplah sebagai raja lah mhm, gitu ya. Raja ini memanggil penasehat dan memerintahkan kepada mereka untuk menyelidiki benda aneh ini. Ia ingin mengetahui mhm. apakah benda aneh ini sebutir telur atau sebutir gandum gitu. Jadi Oke. anggaplah bahwa pengetahuan pada saat itu gandum itu kecil butirannya sama seperti Mhm, padi begitu mhm, kan. Tapi ini ada mhm, telur yang menyerupai, bentuknya itu wujudnya kayak mhm, gandum begitu. Akhirnya para ahli menimbang-nimbang dan tidak dapat memecahkan persoalan itu. Nah, pada suatu hari masuklah seekor burung mematuk benda itu, membuat lubang di dalamnya sehingga semua orang akhirnya mengetahui dengan jelas bahwa benda itu adalah sebutir gandum. Maka bergegaslah para mhm. penasihat SAR ini berkumpul kembali, para menteri raja ini, dan mengatakan bahwa benda bundar ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebutir gandum raksasa begitu ya.
Nah, Sar ini Hmm. heran gitu kan. Kemudian dia memerintahkan kepada para penasihatnya untuk memastikan di mana dan kapan gandum seperti ini ditanam. Ini jenis apa nih begitu kan? Bibit unggul yang Iya. mana gitu. Akhirnya kemudian Mm-mm. memanggil gitu ya, karena tidak ada satupun para petani yang pada saat itu ditanya gitu ya. Ya katakanlah Mm-mm. dia menyuruh Menteri Pertaniannya untuk menyeleksi, bukan menyeleksi apa, mensensus gitu ya, menanyakan semua para petani ada nggak yang menanam atau pernah tahu gitu ada gandum yang sebesar ini, nggak ada yang tahu semuanya. Akhirnya apa yang dilakukannya? Akhirnya SAR memerintahkan untuk mencari seorang petani yang sudah tua banget gitu ya, yang sudah lanjut Hmm. usia untuk dibawa menghadap. Karena kemungkinan ini hidup di zaman yang sebelumnya. Maksudnya gandum ini sudah nggak ada lagi, udah Hmm. musnah sekarang. Mungkin ini jenisnya di zaman Mm-mm. dulu banget. Akhirnya Mm-mm. dipanggillah seorang kakek begitu ya. Kemudian Hmm. ditanyakan, apakah kau tahu kakek yang budiman, di manakah gandum ini ditanam? Apa kau sendiri pernah menabur gandum yang serupa dengan itu di ladangmu? Atau mungkin pada zamanmu kau pernah membeli gandum yang serupa dengan itu? Orang tua itu tuli. Nah, ini gambaran yang sangat baik gitu ya. Jadi Hmm. katakanlah umurnya 90 tahun misalnya ya, dia sudah tuli, dia tidak bisa dengar begitu ya. Kemudian sehingga jawabannya itu sangat lambat, dengan susah payah ia menjawab, tidak. Hamba tidak pernah menabur gandum yang serupa ini di ladang hamba, atau menuai gandum serupa itu, atau membelinya. Bila kami membeli gandum, semua butir-butirnya halus dan mungil. Sebaiknya tuanku menanyakan pada ayah hamba. Nah, ayahnya itu masih hidup. Mungkin ia pernah mendengar di Hmm. mana gandum yang serupa ini ditanam. Akhirnya ayahnya menghadap. Oke. Nah, ayahnya menghadap Oke. ini, kalau dia tadi anaknya, itu kan nggak dengar ya, tuli ya. Sementara Hmm. ini Hmm. ayahnya, bagaimana kondisi ayahnya? Orang tua itu agak sukar mendengar, tapi pendengarannya lebih baik dari anaknya, gitu ya. Kemudian dia Hmm. Ya. menjawab responnya juga lebih cepat, tidak. Tidak pernah hamba menabur Hmm. dan menuai gandum seperti itu. Tidak, hamba Akhirnya juga tidak pernah membeli. tanya lagi. Akhirnya cobalah tanya lagi kepada apa namanya? Mana nih tadi? Wah, mendengar dari ayah hamba. Ayahnya lagi. Ayahnya lagi, jadi kakeknya berarti kan. Nah, kakeknya ditanya, Iya. Yang lucu nih lihat nih, kakeknya ini, Sar menyuruh memanggil ayah dari orang tua itu untuk menghadap, ia masuk tanpa memakai tongkat, berjalan dengan mudah, matanya masih tajam, dan bicaranya masih jelas, begitu ya. Kalau Hmm. tadi tidak ada semua itu, gitu. Ini Hmm. masih jelas semua, gitu ya, masih oke semua badannya secara fisik. Hmm. Ah, katanya, sudah lama sekali sejak melihat gandum zaman dulu seperti gandum ini. Kemudian ia Hmm. menggigit sedikit dari biji itu, mencicipi sebagian daripadanya. Sama serunya. Akhirnya Sar kan, wah, berarti ini di zaman kakek ini, gitu kan. Katakan Hmm. kepadaku kakek, di mana dan kapan gandum serupa ini ditanam? Apa kau pernah menabur gandum serupa ini di ladangmu? Apakah kau pernah membeli Hmm. gandum serupa ini dari orang lain? Lalu orang tua itu Oke. menjawab, pada masa kami, gandum seperti ini dituai di mana-mana. Hamba hidup dari gandum seperti ini. Gandum seperti inilah yang hamba tabur. Kemudian hamba tuai dan tumbuh. Katakan padaku kakek yang baik budi. Apa pernah menjadi kebiasaanmu selalu menaburnya di ladangmu sendiri? Di masa hamba, tidak ada orang yang pernah memikirkan untuk melakukan dosa besar seperti membeli atau menjual gandum. Kami tidak tahu apa-apa tentang uang. Setiap orang punya gandum sebanyak yang ia kehendaki. Karena ladang hamba adalah ladang Tuhan, tanah Tuhan. Di mana hamba berladang, disitulah ladang hamba. Tanah itu bebas dan tidak ada orang yang menyebutnya sebagai miliknya. Setiap orang mendapat buah dari hasil kerjanya sendiri. Katakan kepadaku dua hal lain, kata Sar. Pertama, mengapa gandum serupa itu pernah tumbuh, tapi tidak lagi tumbuh sekarang? Kedua, mengapa cucumu berjalan dengan dua tongkat dan putramu dengan satu tongkat, sedangkan kau sendiri berjalan dengan mudah tanpa tongkat sama sekali? Lagi pula pandanganmu masih tajam, gigimu masih kuat, dan bicaramu masih jelas. Orang tua itu menjawab, alasan untuk kedua hal ini adalah kini orang berhenti hidup dengan buah pekerjaannya saja dan mulai menginginkan milik sesama mereka. Di masa kami dulu, hidup tidak seperti itu. Kami hidup menurut firman Tuhan. Kami adalah majikan atas diri kami sendiri dan tidak mengedaki apapun yang dimiliki oleh orang lain. Bukunya Tuhan Maha Tahu tapi Dia Menunggu. Ini kayaknya sama ya judulnya. Luar biasa. Dia menunggu. Ini mungkin Oke. banyak. Ini adalah satu aja cerpen dari buku itu. Saya punya bukunya gitu ya. Hmm. Mari kita bahas begitu ya. Luar Hmm. biasa kan Hmm. kata-katanya begitu ya, dan Oke.
sangat Hmm. terkenal, sangat hikmah gitu ya, sangat berhikmah Ya, gitu ya kisahnya. Silakan dibedah dari luar kacamata biasa. Bu Guru. Ini karya sastra yang harusnya diungkapkan kepada anak-anak loh, ya kan? Sangat relevan Ya, dengan kehidupan modern, junk food. Kita berhenti ya. memakan makanan yang hasil bumi, ya enggak? Singkong, ubi jalar, udah nggak ada lagi semua. Semua hasil olahan Judulnya apa ya? Sebutir gandum gandum dari dari ladang ladang Tuhan, ya. Tuhan. Ya, Ya, jadi gitu. sebenarnya mungkin kalau di awal-awal ya itu Hmm, kan cerita pendek ya dan cepat juga gitu ya, hmm, maksudnya membacanya juga cepat gitu ya dan hmm. ringan sebenarnya gitu. Ya, Tapi di dalamnya kan, syarat akan pesan ya, betul. pesan untuk kearif ya, untuk kita memperhatikan sekali yang pertama tentang kearifan lokal. Artinya kearifan itu kan sebuah bentuk daripada sikap kita yang adab gitu. Kalau mungkin dalam bahasa kita sekarang tuh, adab terhadap alam semesta ini atau, Hmm, sopan lah gitu ya, sopan. hmm, Selama ini kita kan menganggap bahwa sopan santun itu hanya untuk, yang lebih tua gitu ya, atau hmm, yang lebih berilmu begitu hmm. ya, atau mungkin juga istri kepada suaminya. Padahal sebenarnya adab yang lebih utama kan sebenarnya dari seseorang yang begitu besar kepada yang lebih rendah gitu, yang lebih mampu Ya, kepada yang lebih tidak mampu, itu adalah keistimewaan atau tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar menghormati orang yang lebih daripada kita. Karena kalau orang yang lebih udah otomatis harus kita hormati ya, gitu. ya, ya, Kalau kalau justru yang lebih menurut pandangan kita dia lebih rendah, ya kadang-kadang kita begitu ya. Jadi, kalau aku ya lihatnya ya, ini sederhana aja gitu maksudnya. Ini, bagaimana kita diajak untuk kembali kepada menghormati ya, menghormati segala sesuatu yang mungkin kalau dalam bahasanya kita yang sering kita dengar adalah bersyukur ya, hmm, mensyukuri, lalu menikmati gitu ya. Ya hmm, pokoknya dengan segala aspeknya lah, bersyukur, terus bersabar gitu ya. Tapi ya, kalau aku inginnya, kita lebih ke bahasa yang, eee kenapa kita tidak belajar untuk menghormati, memberi adab diri kita ini terhadap alam semesta, bahwa keberadaan kita di muka bumi ini gitu ya, tidak hanya semata-mata diblak ditaruhkan di situ gitu kan, tetapi kan Allah sudah cukupkan gitu ya. Ini diberikan, ladangnya untuk dicari ya, ya, makan, ada jalannya, dipersilahkan gitu ya. Jadi pada saat kita sangat menyadari, pada saatnya kita menapakkan kaki di muka bumi ini adalah gitu harusnya harusnya kan ya terima kasih, hmm, ya hormat, ya apa, arif, ya memperhatikan dan menghormati kearifan lokal gitu. Kita ya, hidup tidak zaman kita sendiri, jadi bukan milik kita muka bumi ini gitu loh. Maksudku, jadi ketika ya. kita dilahirkan ke muka bumi ini, maka otomatis dunia ini adalah milik kita yang harus kita miliki semuanya, tidak jangan berpikir Hmm, seperti itu gitu. Itu kan rakus banget gitu. ya, Jadi justru kita kerakusan harus berarti ya. belajar dari kecil itu kan, dari kecil itu untuk belajar sedikit-sedikit, awalnya nggak bisa jadi bisa gitu. Ada faktor-faktor lain yang mendorong kita, yang menjadikan kita bisa. Jadi kita bisa melihat banyak hal gitu. Jadi kalau aku melihat ya, luar biasa dalam dalam gitu. Jadi, Ya, kata-kata yang sederhana ya, ya, kalimat yang sederhana, penggalan yang sederhana, simple. tetapi simpel, tapi luar biasa gitu. Ya, ini kan sebenarnya Gimana? refleksi generasi juga begitu ya. Jadi Mhm, ada degradasi generasi begitu, dari generasi ke mhm, generasi sebenarnya kita punya punya banyak sekali penurunan gitu ya. iya, Tadi mhm, simbolnya adalah fisik gitu kan, fisik iya, gitu, fisik. mhm. Jadi generasi yang pertama justru mungkin generasi milenial katakanlah begitu ya kalau kita Oh, merefleksi iya, kondisi sekarang, itu punya banyak degradasi, penurunan kualitas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, itu disimbolkan mhm, dengan yang sekarang itu mata tidak bisa melihat dengan jelas, kemudian jalannya tidak bisa jejek begitu ya. Jadi dia harus membawa sepakai 2 tongkat itu kan saking nggak bisa menegakkan gitu ya. iya, Ya anggaplah itu jati dirinya itu dia goyah begitu ya. Dia tidak mhm, punya mhm, satu, tempat yang ajek gitu, positioning-nya mhm, dia itu tidak punya, apa ya, kepastian atau keajekan gitu dalam
dalam Iya. positioning dia. Menapak ya. Ya tidak Menapak menapak ya, dengan akar ya. ajeknya itu tidak ada gitu kan. Dia terlalu mungkin juga dia mudah goyah begitu ya. Dia mudah Ya. goyah dihantam oleh arus globalisasi begitu kan. Jadi tidak ada satu Ya. kepribadian yang mantap terhadap dirinya sendiri Ya, benar. seperti itu. Nah, kemudian juga Ya. itu secara fisik dan ketajaman yang sudah pudar itu juga mengartikan bahwa dia tidak punya kemampuan lagi untuk menalar, tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan pengamatan secara detail terhadap persoalan apapun juga begitu ya. Jadi kemampuan dia dalam melihat, dalam mengamati, mencermati, menilik, menelisik itu sangat terbatas dan sangat rapuh di generasi yang sangat dekat ini. Kemudian generasi yang sebelumnya bagaimana gitu kan? Generasi yang sebelumnya adalah lebih baik dalam soal apa tadi? Pendengarannya, penglihatannya, dan posisi berdirinya, begitu kan? Nah, untuk generasi yang sebelumnya lagi justru lebih kuat, dia tidak membutuhkan bantuan apapun, berarti kan dia sangat percaya diri dengan dirinya, kepribadiannya, posisinya, begitu ya. Dan dia punya kemampuan apa saja sebagai manusia untuk mencermati segala hal. Ini juga merupakan refleksi yang sangat mendalam menurut saya dari Leo Tolstoy, adanya gradasi dari generasi ke generasi yang perlu kita cermati gitu. Jadi mungkin dari sisi fisik kepemilikan dia memiliki lebih banyak gitu ya. Karena ada yang dinamakan dengan kapitalisasi begitu kan. Tadi kan sebenarnya protesnya juga soal kapitalisasi ini. Dulu tidak ada kapitalisasi, semua orang punya gitu ya. Sekarang enggak gitu. Sekarang keadilan itu tidak merata seperti itu gitu. Tidak ada keadilan lagi gitu. Artinya orang kalau dia mampu dia akan punya jauh lebih banyak gitu ya, karena ada faktor kerakusan tadi dia akan punya jauh lebih banyak, pulau pun bisa dibeli begitu ya, dibanding dengan orang yang nggak punya akses, nggak punya apa-apa gitu ya, ya dia tetap dalam garis kemiskinan yang tidak memiliki apapun. Nah, gap yang sangat tinggi itu sebenarnya kan berasal dari jiwa manusia juga yang ada apa ya sifat tamak dan rakus di situ gitu. Nah, generasi yang sebelumnya itu tidak apa ya dalam tanda kutip tidak punya itu gitu, tidak punya perasaan yang pengen memiliki orang lain, milik orang lain. Jadi dia cukup bersyukur, cukup apa ya itu tadi ya katamu tadi ya, clue-nya adalah dia bersyukur dengan apa yang dia miliki, dia hidup dengan itu, dia jauh lebih sehat secara fisik dan tentu saja kejiwaan menurut saya. Jadi ini adalah protes yang sangat kuat sebenarnya maknanya ya, seakan-akan sih memang itu arahnya pada protes mengenai kapitalisme. Jadi ideologi kapitalisme yang ingin dia kritisi sebenarnya gitu ya. Dan bisa. Memang sih setiap kan gini, setiap tanah memiliki tuannya dan setiap orang itu menjadi tuan atas tanahnya. Jadi memang arahnya memang bisa ke arah sosialis komunis. Tapi kan kita nggak mau mengarahkan kepada ideologi ya, tapi lebih kepada apa maknanya, nilai-nilai apa sih sebenarnya yang penting gitu ya, yang ingin diungkapkan oleh Leo Tolstoy. Jadi ya diantaranya menurut saya adalah rasa di dalam jiwanya itu rasa syukur, rasa puas gitu ya, puas dengan apa yang dia miliki gitu. Ya, selain dengan tadi itu kearifan terhadap alam dan apa namanya? Ya artinya kalau ada gandum yang jauh lebih kecil gitu ya, itu karena apa? Ya karena gandum yang lebih besar itu sudah dianggap tidak cukup lagi begitu loh. Jadi harus diproduksi sebanyak-banyaknya sehingga itu mengurangi akhirnya kan, mengurangi kualitas dari gandumnya. Gitu. Ya mau gimana lagi gitu kan misalnya ya, karena orang dengan kerakusannya itu harus memperbanyak gitu gandum gitu ya. Kalau zaman dulu orang cukup dengan satu gandum dimakan misalnya berhari-hari, kalau ini harus sekian banyak gandum. Akhirnya dia kualitasnya pun menurun gitu si alam ini. Ya. Jadi Tapi mungkin ini maknanya ini juga loh. Artinya gini, sebenarnya mungkin ya secara bentuk dia mungkin besarnya sama. Produksi gandum zaman dulu pun sama, tetapi bergulirnya waktu nilai ya. Nilai dari gandum yang nilainya sama, yang gedenya sama itu gitu sudah tidak ya. Sudah cukup sudah gitu. akhirnya menciut secara nilai gitu. Padahal fisiknya
bisa fisik sama saja, Sama tetapi aja, bagaimana betul betul. generasi sebelumnya itu Mempersepsinya ya. lebih menghargai, ya Mhm. kan? Lebih Iya menghargai terutama ya menurut aku jadi lebih lebih menghargai apa yang mereka terima dari Tuhan gitu. Makanya kan iya judulnya tuh dari tangan iya Tuhan ya. Artinya iya. penerimaan mereka gitu. Karena kalau Terhadap kalau rezeki dari ya, segi isme ya, terhadap dari rezeki. segi isme kan emang, Rusia seperti kita tahu ya dari zaman dulu kan memang, sosialis gitu ya, dan mungkin sudah mulai berkembang juga, kapitalisme itu, tapi mungkin dia lebih ngelihat, secara keseluruhan yang terjadi pada, jiwa manusia begitu. Jadi Iya bagaimana manusia, kemudian berkembang, semakin berkembang pendidikan, semakin berkembang, kemampuan akal gitu, ya gini ya, misalnya ini ladangnya semua orang bisa mengambil, artinya apa? Pada saat kita memberikan kesempatan ya, kesempatan yang sama kepada siapapun, mau punya modal, tidak punya modal, silahkan bekerja dengan ya silahkan ambil saja gandum, ibarat kata kan begitu ya. iya Dia akan menerima sesuai porsinya masing-masing aja, kebutuhannya iya masing-masing gitu ya. Artinya pada saat dia mencukupkan dirinya pada hal itu gitu, berarti kan semuanya akan mencukupi gitu. Nah, ternyata ketika ketika di generasi selanjutnya gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kelemahan yang mereka miliki, kelemahan lagi, ternyata kelemahan-kelemahan itu sebenarnya mungkin adalah sebuah simbol bahwa apa, sudah tidak mampu lagi melihat secara makna gitu. Jadi mhm. berkurang pemaknaan terhadap gandum yang sebesar itu. Akhirnya tidak hanya nilainya yang berkurang, juga ternyata bentuknya juga jadi nyusut gitu kan. Menyusut, iya. Iya, betul betul. Ini Bisa menyusut jadi banget pemaknaan yang gitu. semakin berkurang. Ya, intinya itu sih. Iya iya. Ya, saya kira nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Oke. Karena waktu juga Oke. gitu. Iya, Mudah-mudahan ini bisa sudah ya pasti. ya kayak apa ya, sesuatu yang bisa memberikan lecutan begitu loh, ya kan. Iya iya. Bahwa, Iya, rangsangan gitu ya. ya rangsangan kita untuk berpikir lebih lebih iya ternyata makna itu memang sangat penting dalam soal apapun. Iya, Bahkan gandum yang kita makan, maksudnya beras yang kita makan sehari-hari pun gitu ya, syarat makna iya, gitu. Dari seorang filsuf syarat dia bisa makna, mengarang cerita yang luar biasa seperti itu. luar biasa, ya. Iya kan? Ya Dari mungkin, ide makanan sedikit gitu. ini ya, Heeh, sebelum epilog tuh, iya epilog tahap pertama ini, bagaimana kita, menerima gaji ibaratnya, menerima iya, hasil kerja kita, misalnya 1 juta gitu ya, pada saat kita tidak punya uang, pada saat kita memang mmm, sangat membutuhkan, pada saat kita ini merasa memang diri kita ini nggak mampu, lalu datang mmm, 1 juta kan bagaimana kita sangat menghargai. Tetapi ketika perjalanan sudah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun gitu ya, akhirnya nilai 1 juta itu sudah tidak lagi berharga gitu. mmm, Karena ternyata nilai itu berkurang, iya apanya betul. berkurang, karena itu gitu, Iya ada iya iya. faktor lain. Oke. Betul betul, setuju. Kok di Ya, sini jadi oke, terang ya? jadi Harusnya dari tadi. aku Ya juga oke masih deh. terang sih. Oh iya, oke Oke, deh. terima kasih Oke, untuk part pertama, nanti kita lanjut lagi, bahas, siap. mungkin masih tentang ini tapi sedikit. Iya. Oke, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Ya hati-hati pulang ya, ya, saya mau lanjut makasih. ke hal yang lain. Oke, assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Stay Waalaikumsalam warahmatullahi tune. wabarakatuh.